Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari silsilah pelajaran akidah. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 2 kitab ya, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba dan yang setelahnya adalah kitab Al-Ushulus Sittah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah ya, salah satu usul, yaitu Ithaful Uqul Bisarhi Salasatil Usul ya, yang mana kitab ini yang menulis adalah Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ya. Dan kitab yang disarah masih dari kitab tulisan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana ini merupakan kitab yang sangat dikenal ya di dalam pembahasan seputar masalah akidah. Dari judulnya saja atau dari penamaan kitabnya saja itu sudah nampak ya bahwa pembahasannya seputar masalah 3 landasan dasar yang utama ya, 3 landasan dasar yang utama ya. Adapun penamaan dari sarahnya Ithaful Uqul ini adalah semacam hadiah ataupun hal yang menyenangkan ataupun pemberian untuk akal-akal, tentunya adalah akal orang yang sahih ya. Kitab ini sebagaimana dimaklumi berkaitan dengan 3 pertanyaan dikubur ya, dimana seorang setelah dia dihimpit dikubur, datanglah kepadanya itu malaikat ya, yang akan menanyakan tentang siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Man Rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk ya, sehingga pembahasannya nanti seputar 3 perkara tersebut ya. Dan pembahasannya tersebut dari sisi yang dimaklumi, yaitu sisi akidah ya. Pembahasan pada poin wama nabi madinu apa agamamu itu lebih nampak ya sebenarnya nanti pada rinciannya di dalam pembahasan fikih gitu loh. Tetapi pada pembahasan kita nanti itu berkaitan dengan tinjauan akidahnya gitu loh ya, tinjauan dari akidahnya, karena kita tahu bahwa berkaitan tentang ibadah itu tinjauannya ima dari sisi makna ibadah itu tauhid, atau dari sisi makna ibadah itu adalah amal soleh. Dari situ nampak bahwa antara akidah dengan aturan ya, yaitu yang banyak dibahas di dalam ilmu fikih, itu saling berkait satu dengan yang lainnya ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sarah yang ada ini ya hampir sama dengan sarah-sarah yang ada ya. Titik berat pembahasannya juga tidak akan jauh berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang lain, namun ada beberapa perkara yang di dalam kitab ini di tempat-tempat yang lain atau di kitab yang lain itu tidak ada. Demikian pula sebaliknya, terkadang pada kitab yang lain tidak ada, atau kitab ini tidak ada tapi di kitab lainnya yang lain ada. Ini adalah hal yang dimaklumi di mana setiap kitab para ulama itu satu sama lain itu saling melengkapi. Ya.
Di bagian pertama kita langsung mulai pembahasan kitab ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, tentang makna Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berlalu bahwa ada makna bak di situ lil isti'anah, untuk meminta pertolongan, ya, atau meminta bantuan. Dan juga ada bak namanya lil musahabah, ya, untuk bak bermakna penyertaan. Dan ada makna lain, tetapi makna lain itu makna yang kurang kuat di dalam pembahasan bak pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan itu dimaklumi, gitu. Tapi makna yang paling selamat di antara kedua makna itu adalah makna pertolongan lil isti'anah. Walaupun pada makna lil musahabah itu juga ada sisi, ada sisi. Ya, sebagaimana, ya, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yaitu tentang orang yang mengucapkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samiul alim. Man qalaha hina yusbih au yumsi, ataupun hina asbaha au hina amsa salasa marat lam yadurruhu syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ya, barang siapa yang dia mengucapkan doa tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, dia baca 3 kali, ya, di kala pagi, ya, ataupun sore, ya, ataupun di waktu petang. Barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan juga di waktu petang, ya, salah sama rotin 3 kali saja, maka segala sesuatu yang di bumi dan di langit itu tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya. Ya. Nah, itu makna yang ada dalam hadis ini tersebut, itu makna penyertaan, gitu. Makna musahabah. Ya, makna musahabah di mana segala sesuatu itu tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya. Ya. Segala sesuatu yang padanya beserta nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya. Ya, tidak akan bisa memberikan bahaya bukan berarti tidak bisa menyakiti, ya. Ya, karena menyakiti dengan memberikan bahaya itu dua perkara yang berbeda. Ya, makanya Allah menyebutkan, ya, yu'dini ibnu Adam yasubu dahra wa ana dahru uqallibul laila wa nahar. Oleh karena itu Allah berfirman dalam hadits qudsi, anak Adam itu dia menyakiti aku. Ya. Anak Adam mereka mencela waktu. Padahal aku adalah sang pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Uqallibul laila wa nahar. Nah, itu disebutkan dalam hadis tersebut kalau Allah tersakiti, gitu. Tetapi Allah sama sekali tidak termadoroti walaupun tersakiti, gitu. Oleh karena itu makna bahwa orang itu tidak termadoroti itu bukan berarti tidak tersakiti, gitu. Makanya orang-orang yang utama itu juga mereka mengalami sakit, mereka mengalami gangguan. Namun gangguan yang Allah takdirkan kepada mereka itu tidak membahayakan mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi. Kemudian penjelasan lain tidak perlu untuk kita ulang karena sudah sering kita bahas, ya. Beliau mengatakan qolal musannifu rahimallahu taala ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara.
wajib untuk pelajari perkara. 4 perkara itu yang pertama al-ula itu al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatullah ta'ala wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bih, beramal dengannya. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan kepadanya. Dan yang terakhir adalah as-sabru alal adzafi, yaitu bersabar di atas gangguan yang ada di dalamnya, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar, ya. Nah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam itu mesti dengan dalil, ya, dengan dalil. Dalilnya apa? Dalil Al-Quran, demikianlah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dalil itu ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam memahami itu ada, ya, dalil yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Seperti firman Allah, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Itu bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Tapi ada ilmu ataupun dalil yang mana yang bisa memahami itu hanya para ulama. Ya, hanya para ulama. Lebih-lebih adalah pada beberapa konteks keadaan itu ulama yang benar-benar dalam ilmunya. Dalam ilmunya. Dan ada nas, ya, dalil yang bisa dipahami oleh orang yang berada di antara keduanya. Dikatakan bodoh tidak, dikatakan alim juga tidak. Maka untuk jenis yang ini itu manakala dia memahami dalil, ya hendaklah dia melihat penjelasan para ulama. Melihat penjelasan para ulama, karena dia sudah punya kemampuan untuk bisa memahami apa yang difahami ulama. Beda kalau tingkatan yang paling rendah itu tidak mampu untuk memahami pembahasan di kalangan para ulama, sehingga yang ada hanyalah taklid. Tentunya taklid itu sementara. Kapan dia mampu untuk memahami, maka setelah itu dia tidak dengan taklid. Tetapi pada saat memahami, dia mesti merujuk pada kitabullah, merujuk pada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dengan pemahaman para aimah kita, pemahaman para ulama. Di dalam penjelasannya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardina wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Naam. Setelah itu beliau kemudian buka dengan pujian, kemudian syahadat, dan juga sholawat. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Beliau kemudian mengatakan amabad. Maka sungguh Syekh rahimahullah ta'ala itu dalam kitab ini di awal mengatakan i'lam, ketahuilah. Dan itu tidak cuma istilahnya, balik lagi setelah itu sholawat setelah mengucapkan amma ba'd itu, ya. Amma ba'd itu merupakan kebiasaan, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau membuka, kemudian beliau ingin masuk pada pembahasan yang disampaikan, beliau akan membaca amma ba'd.
Perkataan Syekh rahimahullah ta'ala yaitu i'lam rahimakallah sampai akhirnya, ini merupakan jumlah ataupun kalimat yang i'tada kasirun min ahlil ilmi tasadira kutubihim la biha. Ya. Pembukaan i'lam rahimakallah ta'ala, jumlah ini ataupun kalimat ini adalah kalimat yang kebanyakan dari para ulama telah membiasakan di dalam membuka kitab-kitab mereka. Ya. Karena pada ucapan tersebut yaitu i'lam itu, ini tastamilu alaihi min latfin nadhar. Ya. Dikarenakan dengan kalimat ini yaitu i'lam rahimakallah, itu terkandung padanya itu yang bisa menarik perhatian. Dengan menggunakan i'lam itu bisa menarik perhatian, menarik pandangan. Ya. Dan dimaklumi bahwa i'lam itu adalah fi'il amr, perintah, wa tambih, dan juga bermakna adalah untuk memperingatkan. Ya. Tentunya peringatan itu adalah untuk apa yang akan disampaikan kepadanya, ya, dari ucapan-ucapan yang baik. Ya, itulah faedah daripada i'lam. Ya. Sehingga manakala diucapkan, orang yang mendengarnya akan tertarik. Sebagaimana hal ini juga berlaku pada jumlah yang terkandung padanya doa dan rahmat, ya, kepada orang yang diajak berbicara yaitu mukhatab. Makanya ada i'lam, setelah itu rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Kemudian berbagai masail yang ada di sini adalah tata'allaqu bil amal. Ya. Yang berkaitan dengan amal itu arba'u masailah. Ada 4 perkara. Ya. Dan itu adalah masail yang sifatnya amaliyah di dalam agama. Ya. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu itu dia adalah didul jahl, ya, lawan dari kebodohan. Sampai dikatakan didul karena memang orang yang punya anak, dia entah meletakkan atau kemudian anak tersebut anak ulangi, saya sempat keliru tadi, ya. Itu lawan daripada kebodohan. Ilmu itu lawan daripada kebodohan. Ya, tadi saya meloncat, ya. Dan ilmu itu adalah idraku haqiqati syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dia adalah mengetahui hakikat sesuatu sesuai dengan sesuatu itu berada padanya dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Sama. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang ada pada sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian beliau jelaskan yang pertama itu al-ilmu. Dan ilmu itu adalah ad-didul. Dia adalah didul jahl, lawan dari kebodohan. Ya. Sehingga di situ beliau menyebutkan 2, yang pertama adalah lawan kebodohan, kemudian dari definisi ilmu itu sendiri. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang ilmu bahwa ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatu dinil Islam biladillah. Ilmu tersebut dia adalah pengetahuan tentang Allah, ya,
kemudian pengetahuan terhadap nabinya, dan juga yang terakhir pengetahuan terhadap agama Islam. Dan di dalam mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Dan dalil-dalilnya. Makanya dikatakan bil adillati. Kemudian tentang ma'rifatullah itu adalah al-imanu bihi, maknanya adalah beriman kepada para malaikat tersebut. Apa agak saya ulangi, saya sempat tadi meloncat karena ngantuk saya. Ma'rifatullah saya ulangi ya, ma'rifatullah bukan ma'rifat kepada malaikat ya, tadi saya ngantuk sempat hilang. Ma'rifatullah itu dia adalah al-imanu bihi, beriman kepadanya ya. Beriman kepada Allah, dan iman kepada Allah itu berkonsekuensi 4 perkara, yaitu taqtadi al-imana bi wujudihi wal imana bi rububiyatihi wal imana bi uluhiyatihi wal imana bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah itu adalah beriman yang berkonsekuensi ya, dia beriman terhadap wujudnya Allah, atau yang mengharuskan dia beriman kepada wujudnya Allah, keberadaannya Allah. Kemudian yang kedua beriman kepada rububiyahnya, terkandung padanya berkonsekuensi beriman kepada rububiyahnya. Yang ketiga beriman pada uluhiyahnya, dan yang terakhir adalah beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di sini ini adalah hal yang sangat jelas ya. Dan ini semakna juga dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga membahas ya, bahwa iman ya, beriman kepada Allah itu adalah beriman terkandung padanya 4 perkara, yaitu iman kepada wujudnya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, dan iman kepada asma'i wa sifatnya. Ya. Nah, sebagian ulama itu tidak memandang demikian. Beliau sebagai ulama tersebut memandang hanya 3 saja, beriman terhadap rububiyah, uluhiyah, dan asma'i wa sifat. Adapun wujud tidak masuk, bahkan itu dikritik. Di antara yang berpandangan seperti adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Karena iman terhadap wujud itu sudah ada pada iman terhadap rububiyahnya Allah. Ya. Tidak kemudian dijadikan sebagai pembagian yang baru ataupun tersendiri, yaitu al-imanu bi wujudihi. Kemudian ma'rifatun nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu mengenal agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ini bisa dibaca ma'rifatu nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat terhadap nabi kita yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, atau bisa pula dibaca dengan majrur ya. Ya. Iman terhadap nabi kita ini adalah beriman bi annahu rasulun minallah, bahwa dia itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makrifah terhadap agama Islam ya, dengan dalil-dalil, maka beliau mengatakan ya, hadil jumlah tambihun ilal qaidatil lati istambat toha al ulama'u minal kitabi wa sunnah wal qaidah wa talikum al qaidah ya. Mengenal agama Islam dengan dalil ini adalah merupakan jumlah yang sifatnya itu memperingatkan ya, mengingatkan kepada kaidah yang para ulama itu telah mengistimbatnya, menggali dalil tersebut ya, menggali ilmu yang ada pada dalil tersebut,
sampai kemudian dijadikan sebuah kaidah yang diambil tentunya dari kitab dan sunnah. Sehingga kaidah itu watalikum, ya. Kaidah itu dia mengikuti kalian, ya. Kaidah yang biasa kalian memberlakukannya, yaitu al aslu fil ibadati al man'u illa binasin, bahwa asal di dalam ibadah itu adalah dilarang kecuali dengan nas. Ini kaidah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan fatadayyunu wa taqarrubu wa ta'abud lillahi ta'ala la yakunu ila binasis sahihi sorihi. Berhutang, ya, apa tadayun itu beragama, saya kira itu, ya, beragama, demikian pula minum dan beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan ibadah tersebut kecuali dengan nas yang jelas, yang nas yang sahih lagi jelas, ya. La yakunu ila bin nasis sahihi sorihi. Beragama, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah itu tidaklah berlaku kecuali dengan nas yang sahih lagi sahih, ya. Nasnya sahih, ya, masih dibutuhkan nas yang sahih yang jelas. Kalau nas itu kurang jelas, mengandung makna demikian dan demikian, itu perlu untuk ada penjelasan dengan nas yang lain, ya. Sehingga karena harus mesti dengan nas yang sahih lagi sahih, tidak ada wilayah untuk istihad di dalam menetapkan dari macam-macam ibadah. Itu tidak ada. Ibadah itu sifatnya harus menerima dalil, sehingga tidak berlaku untuk apa istilahnya menetapkan nas, ya, di dalam beribadah, atau meletakkan meletakkan sesuatu yang itu bagian dari ibadah, ya. Tidak boleh kalau sumbernya itu istihad, ya. Dalilnya entah kemudian itu kitab, wa imma sunnah, wa isma an salafil ummah, ya. Dengan disebutkan misalnya dia mengatakan Allah Ta'ala amara bikadza, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan yang demikian. Kemudian wa yurwa an Amiril Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anahu qala law kana dinu birra'i lakana batinul khuffi aula bil masi min a'laha. Ini penting, ya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia sampai berkata seperti ini: andaikan agama itu dengan pikiran, pendapat, niscaya, ya, bagian dalam dari khuf, ya, itu lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Ya, batinul khuf yang dimaksud yang diinjak, bagian bawah kaki itu. Tapi yang diusap itu justru mana? Bagian yang di atas gitu loh. Pada khuf itu yang di atas itu yang diusap, bukan yang di bawah. Padahal yang banyak kena kotoran kan secara nalar ada yang atas. Nah, itu salah satu alasan bahwa agama itu tidak dengan pendapat, ya, dengan pikiran, tapi agama itu dengan dikembalikan kepada Quran,
Demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan perkara ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para hujatul Islam, ya, para aimatul Islam. Saya ulangi bahwa perkara ini adalah sesuatu yang telah disepakati dengan kalimah dari para imah-imah gitu loh, aimah itu, imam-imam gitu, aimah itu. Ya, kalimatul aimah, ya, yaitu aimatul Islam, dari kalangan pemilik mazhab yang 4 yang selain dan yang selainnya. Ya. Di mana apa yang disepakati dari mereka bahwa hasanya anadina bidalil, bahwa agama itu dengan dalil. Kalau agama tidak dengan dalil, ya gimana beragama? Namun tentunya dalil itu dipahami dengan benar. Caranya bagaimana? Ya, dia merujuk pada para ulama. Ya, merujuk pada para ulama. Kemudian wa kana al-Imam Malik rahimahullah taala yaqul ba'da darsihi kullu kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalamu sahibi hadzal qabri. Imam Ahmad rahimahullah taala, afan al-Imam Malik rahimahullah taala. Ini afan ya, saya agak kadang sok hilang karena ngantuk sekali itu. Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan setelah selesai pelajaran, setiap ucapan di dalam ucapan itu bisa diterima dan juga bisa ditolak, kecuali ucapan dari pemilik kuburan ini. Yang dimaksud kuburan Nabi, berarti kecuali yang dikecualikan dari itu, ya, dari ucapan itu bisa diterima dan ditolak. Untuk Nabi itu tidak bisa ditolak, yang ada hanya diterima saja. Makanya dikatakan ila kalamu sahibi hadzal qabri, kecuali ucapan dari sang pemilik kubur ini. Oleh karena inilah ahli sunnah, ya, dan orang-orang yang menisbatkan kepadanya dari kalangan ahli sunnah, ya, mereka terus-menerus, ya, memberlakukan dengan cara yazinuna, ya, aqwalan nasi wa amalihim wa amalahum, ya, bimizanaini la thalitha lahuma. Mereka menimbang ucapan manusia dan perbuatannya itu dengan 2 macam timbangan ini. Ya, timbangan Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu mesti ditimbang dengan itu. Namun yang beliau maksud di situ bukan itu, ya, bahwa timbangan tersebut adalah nas dan ijma. Ya, nas dan ijma. Makanya dikatakan wadhanikum al-mizanani huma anas wal ijma. Dan yang demikian tersebut, 2 timbangan itu adalah nas dan ijma. Dan pada poin nas itu adalah yasmalu alkitab wa sunnah, mencakup kitab dan sunnah. Sehingga barang siapa yang mencocoki nas ataupun ijma, maka diterima darinya. Kenapa ijma ikut? Ya karena ijma itu diterangkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, la tajtami'u hadil ummatu ala dolalah. Umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Makanya berlaku padanya ijma.
Dan ijma itu kalau kemudian satu orang satu masa, ulama satu masa sepakat di atas suatu hukum, itu bisa menjadi hujah, berlaku sampai hari kiamat. Sehingga mafhum dari apa yang disebutkan di depan, yaitu barang siapa yang bersumpah bukan halafa tapi khalafa, barang siapa menyelisih nas, waman khalafa nason au ijma'an rudda alaihi qauluhu wa fi'luhu, barang siapa yang menyelisih nas atau menyelisih ijma', maka ditolak darinya itu ucapan dan perbuatannya, tidak bisa diterima karena menyelisih nas dan menyelisih ijma' ataupun menyelisih ijma', karena ijma' itu hujah. Kemudian beliau menyebutkan ya, tentang dalil ya, kan mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya bila adilah itu al-wuqufu inda dalil fi ta'abud. Demikian maknanya, yaitu dia bersikap ya, berhenti mengembalikan sikapnya itu inda dalil ya, berhenti pada dalil di saat beribadah. Artinya bersikap dengan mendasarkan sikapnya tersebut pada dalil tersebut dikala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengembalikan kepada dalil di dalam beribadah itulah yang dikatakan sebagai syarat mutaba'ah. Karena nanti akan ada cara-cara, contoh-contoh gitu. Adapun kaitannya di dalam permasalahan ikhlas, itu kan kaitannya dengan tauhid, makna la ilaha illallah ya. Sehingga setiap ibadah itu tidak padanya mesti ada dua syarat ya, untuk dia mendapatkan penerimaan dari Allah ya. Diterangkan wadhanikum asyartani huma dan yang dua tersebut ya, yaitu dua syarat tersebut, keduanya adalah tajridu al-ikhlasi lillahi wahdah. Ini dalam ibadah itu mesti harus ada menunggalkan keikhlasan, tajrid, membersihkan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah alaihi salatu wassalam ya, yaitu tajrid, mengosongkan di dalam mengikuti itu hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya diikuti adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dua syarat itu, entah syarat yang pertama ikhlas, yang kedua adalah syarat mutaba'ah, itu terpenuhi ya, terpenuhi. Kemudian ya, tadi sudah disinggung bahwa dua wazan ya, di dalam menimbang ucapan manusia dan amalan manusia itu ada dua wazan, yaitu nas dan ijma'. Dan nas itu Al-Quran dan Sunnah, ijma' itu kesepakatan. Artinya ijma' itu bisa dijadikan sebagai timbangan apakah kemudian perkataan seseorang ataupun perbuatan seseorang itu salah atau benar.
Karena isma itu berlakunya sampai hari kiamat ya. Artinya isma terjadi di satu masa, maka masa seterusnya tinggal mengikutinya. Tidak boleh diselisih. Kemudian hadil mas'alatu al-ula ya. Ya. Perkara yang pertama ini wahia salah satu usuli sata'ti ba'da ma'rifatillah, ma'rifati nabiyhi, ma'rifati dinil Islam ya. Dan perkara ini, perkara yang pertama yaitu 3 prinsip dasar ya, itu akan datang penjelasannya setelah ma'rifatullah ya, setelah ma'rifatullah, setelah ma'rifah nabinya, setelah ma'rifah dinil Islam. Artinya nanti akan dirinci satu persatu dari salah satu usul itu setelah itu pembahasan ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinil Islam. Atau saya ulangi ya, saya sempat kembali istilahnya makler gitu. Saya ulangi, hadihi al-masalatul ula, ini perkara yang pertama, wahia maksudnya perkara pertama itu perkara pertama dari salah satu usul gitu loh, dari 3 prinsip dasar itu akan datang bahasanya setelah pembahasan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam yang dibahas secara umum. Nanti akan bahas secara khusus al-aslul awal, al-aslul tsani, kemudian al-aslul tsalis ya, itu yang dimaksud ya. Kemudian kaitannya yang kedua itu adalah al-amalu bih, yaitu beramal dengannya. Untuk beramal dengannya ini besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Afan tadi sempat beberapa kali salah baca kayaknya, atau salah bahas, karena istilahnya kondisi saya ngantuk itu, jadi nanti kalau mau istilahnya disimpan di file atau di-upload ya, itu tolong dicek ya. Walaupun pada kesalahan-kesalahan tadi sudah saya koreksi ya, tapi kan nggak elok gitu loh ya. Karena emang terus terang ini saya agak ngantuk ya. Atau malah tidak usah diupload, nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah diupload, nggak apa-apa kalau memang salahnya banyak gitu loh ya. Toh diantara kalian sudah pernah belajar saya pikir ya dari kitab ini. Karena sebenarnya dari pagi tadi sempat kecapean karena tadi malam sempat agak lembur dan belum istirahat. Akhirnya habis makan tadi langsung ibarat bahasa Jawanya dengklak-dengkluk itu, ngantuk, terus ngantuk, sehingga beberapa kali sempat blank itu. Ini saja yang bisa disampaikan, salah datang dari pribadi diri saya dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.